Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Puspita Umma Zubair. Nah, kali ini aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidup aku yang hijrah dari dulunya aku sakit, sekarang udah dulunya aku tergantung dengan obat. Nah, sekarang aku udah lepas dari obat karena udah menjalankan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu apa aja? Kita simak terus yuk, jangan ketinggalan ya. Jadi yang pertama adalah pola makan. Nah, pola makan apa aja yang kita bahas kali ini? Jadi waktu itu aku punya sakit namanya rematik. Nah, rematik itu termasuk salah satu jenis autoimun. Nah, kalau sakitnya autoimun, katanya sih dari sisi medis dia nggak akan sembuh dan dia harus minum obat seumur hidup atau remisi. Remisi itu artinya lepas dari obat atau turun dosis, tapi sakitnya itu tidak aktif atau tidur. Jadi istilahnya kalau orang-orang ODAI atau orang dengan autoimun itu namanya remisi. Remisi itu ada tingkatannya, ada yang turun dosis, ada yang lepas obat, ada yang lepas obat tapi dia masih minum kadang-kadang. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku pernah minum obat 2 tahun pertama. Nah, waktu itu aku belum tahu apa itu autoimun. Nah, setelah aku cek, ternyata di beberapa dokter itu menyarankan untuk cek lab. Cek lab itu banyak sekali sih. Biasanya kalau orang dengan autoimun itu cek labnya meliputi kayak ANA profile, kemudian ada dsDNA C3C4. Nah, karena terus yang lainnya itu sebenarnya banyak banget, tapi karena autoimun itu ada ribuan jenis, udah ratusan sih, maaf. Nah, itu kan deteksinya kan hampir sama tiap autoimun. Nah, aku dulu pernah diagnosanya itu lupus atau SLE. Nah, tapi ternyata bukan itu. Jadi terakhir itu aku terdeteksinya sebagai rematik atau rheumatoid arthritis. Lalu singkat cerita, aku mulai mencari-cari info. Nah, awalnya kan memang dari dokter sendiri, dia bilang kalau autoimun itu kan memang harus meminum obat seumur hidup jika dia tidak remisi. Nah, waktu itu kan sakitku masih aktif, jadi gejalanya itu kalau rematik itu kan identik dengan sendi. Jadi memang seluruh persendian aku itu sakit, mulai dari kaki, tangan, jari, terus sempat juga bengkak di lutut, di jari tangan. Nah, lalu aku masih minum obat waktu itu, cuman semakin kesini semakin dapat info ternyata autoimun itu bisa sembuh. Nah, bisa sembuhnya ya kita memang harus jaga pola hidup. Yang pertama, tipsnya dari aku yaitu pola makan. Jadi untuk orang dengan sakit autoimun, banyak beberapa pantangan dan makanan yang dihindari, terutama makan makanan yang tidak sehat. Nah, sebenarnya hal ini juga berlaku bagi orang yang sehat sekalipun, walaupun dia tidak ada sakit atau tidak ada gejala-gejala spektrum autoimun, dia tetap harus menjalankan pola hidup ini ya. Jadi yang pertama itu aku mulai dari menghilangkan
menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baik bagi tubuh itu apa? Yang pertama adalah gluten. Jadi gluten itu terdapat pada tepung-tepungan, terutama tepung terigu. Terus kemudian yang kedua itu gorengan atau yang mengandung minyak goreng. Kemudian yang ketiga, mengurangi nasi putih. Lalu yang keempat, mulai menjaga pola makan organik. Jadi untuk sayuran, kita pilih sayuran-sayuran yang organik, yang bebas pestisida. Kalaupun masih beli di pasar dengan sayuran yang biasa, atau masih kita nggak tahu apakah dia mengandung pestisida atau enggak, maka nanti ada tipsnya sendiri ya, harus dicuci dengan apa gitu. Kemudian perbanyak sayur sama buah. Jadi untuk porsi makan itu sayurnya itu hampir 60-70%. Kemudian 10-20% ya, 10-20 itu untuk protein. Nah sisanya itu adalah karbo. Kalau karbonya mau lebih lagi sih nggak apa-apa, kalau asalkan karbonya itu karbo kompleks. Karbo kompleks itu ada banyak ya, contohnya kayak umbi, sukun, terus pisang. Nah itu termasuk pengganti nasi. Terus untuk saat ini karena aku udah menjalankan diet eliminasi itu, sebenarnya aku masih makan nasi sih, cuman tips dari aku, nasinya itu aku berikan jenis probiotik agar untuk menghilangkan racun-racun yang ada dalam nasi beras itu. Karena beras kan saat ini untuk pengolahannya, untuk pembibitannya atau perawatannya kan mereka melewati banyak serangkaian zat-zat kimia ya. Jadi udah hilang saripati yang seharusnya, udah digiling sampai halus, sampai putih, bahkan ada yang dikasih pemutih juga, ada yang dari awal mula tanam itu sudah mengandung unsur yang kurang sehat karena tanahnya sendiri kan terlalu banyak pupuk kimia ya saat ini ya. Kemudian pola hidup sehat yang lain adalah olahraga. Nah, yang itu semua udah aku jalani. Lalu untuk makanan yang biasa harus dikonsumsi atau minuman yang herbal itu biasanya perbanyak yang rempah-rempahan sama rimpang-rimpangan setiap hari, tapi mungkin divariasikan ya, tidak monoton harus itu terus. Rimpang itu seperti misalnya kunyit, jahe, lengkuas, temu kunci. Kemudian untuk rempah itu bisa bumbu dapur ya, kayak misalnya kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, ada adas, lalu asem Jawa gitu. Ada juga pohon ini yang baik untuk autoimun itu pandan, itu juga bagus sekali. Ada juga tanaman herbal yang disarankan juga sesuai sunnah di Islam seperti buah tin atau daunnya, dan daun bidara. Nah itu semua bisa kita minum, caranya dengan merebusnya. Direbus. Nah nanti kalau untuk pembuatan minuman herbalnya saya ada video sendiri ya. Lalu juga ada saffron. Kemudian yang terakhir itu konsumsi probiotik. Nah kalau yang saya sebutkan tadi itu sebelumnya adalah kelompok prebiotik. Sekarang kalau untuk prebiotik itu makanan probiotik. Nah probiotik itu jenis minuman yang di dalamnya itu mengandung mikrobiota gitu. Jadi walaupun di dalamnya itu ada bakteri-bakteri yang
baik, ada bakteri netral, dan ada bakteri patogen. Itu semuanya berfungsi untuk penyeimbang dalam tubuh kita, terutama pencernaan, karena semua sakit itu asalnya dari pencernaan yang kurang baik. Nah, itu kemudian jadi setelah saya konsumsi herbal, kemudian jaga pola makan, pola hidup, tidak stres, jaga emosi, kemudian oh ya, sama ada lagi, harus hindari fast food, lalu yang mengandung 5P itu seperti pengawet, pengembang, pewarna, pemanis, penyedap, pelembut, penstabil. Nah, itu sebaiknya dihindari ya. Yang terutama adalah bentuk makanan pabrikan. Makanan pabrikan itu yang dibuat di pabrik. Nah, semuanya pasti ditambahkan zat-zat yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang itu saya jarang sekali ke belanja di Alfamart, Indomart, atau toko-toko yang di dalamnya itu banyak produk-produk pabrikan. Nah, itu masuk bumbu dapur pun saya sudah tidak memakai yang kayak misalnya penyedap rasa, memakai kecap, itu semuanya saya ganti dengan yang kecap organik yang non GMO juga. Nah, itu mungkin itu dulu tips dari saya. Nanti tips selanjutnya akan saya share di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bunda dan teman-teman semua.